Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini yang cukup hangat ya, kita diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kemudahan untuk datang ke majelis ilmu yang mana di majelis tersebut kita mengkaji, membahas tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian juga semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada panutan kita, qudwah kita Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Insyaallah pada pertemuan ini dan pertemuan yang akan datang sampai Ustaz kita Ustaz Abu Zaid hadir, saya akan membacakan risalah dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang disertai dengan penjelasan dari seorang ulama besar di Saudi Arabia, yaitu Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Jadi beliau ini, Syekh Muhammad bin Wahhab ini punya banyak risalah yang ringkas. Ini kebiasaan dari Syekh Muhammad bin Wahhab ya. Beliau sering membuat risalah yang ringkas, tujuannya untuk cepat dipahami, mudah dipahami. Di antaranya yang sudah pernah saya bahas di sini adalah Al-Qawaidul Arba', kaidah yang 4. Nah, yang hari ini kita bahas adalah Al-Usulus Sittah, ya, landasan yang 6. Mungkin aku sudah pernah dengar ya, sebagai dari aku sudah pernah dengar. Ya, baik, kita bacakan saja matan daripada Usulus Sittah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Imam ad-Da'wah al-Islamiyah wa hami himal millat al-Hanifiyah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Imam dakwah Islam ini dan penjaga agama yang Hanif ini, min a'jabil ujab, di antara perkara yang sangat aneh, keanehan yang sangat aneh, wa akbaril ayatid dallati ala qudratil malikil ghallab, sittatu usul bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan lil awam fawqa ma yadunnu dhanmun. Thumma ba'da dhalika ghalata fiha katsirun min adkiya'il 'alam wa uqala'i bani Adam illa aqallal qalil. Jadi kata beliau di sini, di antara perkara yang sangat aneh dan termasuk tanda-tanda yang paling besar yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah 6 perkara yang beliau sebutkan. Ya, beliau sebutkan 6 perkara yang akan kita bahas satu persatu nanti. Bayyana Allah Ta'ala bayanan wadihan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 6 perkara ini dengan penjelasan yang sangat jelas. Ya, bagi orang yang awam, ya, sangat jelas bagi orang yang awam. Di atas dugaan-dugaan orang-orang yang menduga. Akan tetapi setelah itu ghalata fiha katsirun min adkiya'il 'alam wa uqala'i bani Adam. Walaupun demikian,
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dengan penjelasan yang jelas. Sayangnya kebanyakan manusia, bahkan mereka adalah orang yang dikatakan cendekiawan muslim, ustaz, kiai, mereka jatuh di dalam kesalahan. Maaf kasar, sangat disayangkan. Ya. Nanti akan lihat masalah apa loh? Kok sampai orang yang dikatakan al-qiyal alam, kepala, orang yang berakal, orang yang cerdas, kok bisa keliru? Ya. Illa aqalal qalil, kecuali sedikit sekali, ya. Yaitu orang-orang yang Allah berikan rahmat kepada mereka. Ya, jadi kalau kita perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kita lakukan sama sekali, bahwa Allah menurunkan Al-Quran ini tibyanan likulli syai', ya, penjelas akan segala sesuatu. Rasulullah SAW menjelaskan Al-Quran. Ayat turun dijelaskan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Dan di antara yang Allah jelaskan dan Rasulullah jelaskan di dalam Al-Quran adalah permasalahan tauhid dan syirik. Ya. Mengapa demikian? Karena perkara tauhid, ya, perkara tauhid adalah aslul Islam, ya, pokok pondasinya Islam, sehingga sesuatu yang sangat logis kalau sesuatu dijadikan sebagai pokok, ini harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, ya. Kemudian juga permasalahan syirik, karena apa? Syirik ini kan membatalkan atau lawan daripada tauhid. Ini juga harus dijelaskan. Di antara bentuk kezaliman, kalau perkara yang menjadikan pokok kok tidak dijelaskan, itu zalim namanya. Bagaimana sesuatu dijadikan perkara pokok tapi tidak dijelaskan? Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Secara logika, ini perkara dijadikan landasan pasti harus dijelaskan, jangan sampai ada kekeliruan. Karena seluruh permasalahan ibadah atau furu dibangun di atas ini, dibangun di atas pokoknya, yaitu tauhid. Kalau hancur dari bawah, bagaimana pula bangunan yang ada di atasnya? Turunnya akan hancur juga. Ya, jadi perkara ini dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dengan penjelasan yang gamblang, dengan penjelasan yang jelas. Dan bahkan, ya, banyak ayat-ayat, ya, sebenarnya jelas sekali kita baca bahkan tiap hari. Ambil contoh, atau bisa bawakan contoh sendiri, ya. Ayat yang kita baca sehari semalam berapa kali? 17 kali. Ayat apa itu? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ada satu ayat di situ, itu kalau sholat wajib aja, belum sholat sunnahnya, rawatibnya. Antum ayatul masjid, antum sholat mungkin ada 20-30 kali antum baca itu. Ada satu ayat di sana, iya karena dulu, iya karena nasta'in. Apakah ayat ini lewat saja begitu? Gak dipahami, gak tadabbur. Ini fakta kenyataan. Ya, ketika baca kita tidak renungkan, kita tidak tadabbur pada ayat itu. Ini yang jadi masalah. Ya, sehingga kalimat atau ayat iya karena na'budu wa iya karena nasta'in ini kan ayat tentang tauhid ini. Sebenarnya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Ayatnya jelas. Kira-kira ada orang yang bodoh sekali, awam tidak paham dengan kalimat ini, ayat ini. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Tapi tadabbur ini perkara lain. Ini yang jadi masalah. Banyak kita baca tajwidnya masya Allah, makhraj hurufnya masya Allah, ya. Bahkan diantara mereka dikatakan Syekh Shalih Fauzan di sini menguasai qiraah sab'ah, bahkan qiraah asyra, qiraah yang 10 dikuasai. Tapi kemudian diantara bentuk amalannya apa? Ya Husain, ya Ali, ya Badawi, ya Abdul Qadir. Nah,
Ayatnya dibaca terus, iya karena amun, wa iya karena nasta'in, tapi minta tolongnya ke yang lain. Nah itu dia. Terus ya ini yang disebutkan, ini keajaiban yang sangat ajaib kata beliau rahimahullah ya. Ayat itu dibaca dan itu banyak yang begitu ya. Ayat-ayat seperti itu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jelas perintah untuk hanya beribadah kepada Allah. Wa'budullaha wa tajtanibut taghut, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ini ayat banyak, jelas dibaca berulang-ulang, tapi ya itu tadi lewat-lewat saja, tidak terpikir sekalipun untuk menimbang amalan kita dengan apa yang kita baca sehari-hari. Tadaburnya itu yang kurang. Yang ada cuma ikut-ikutan saja ya. Oh iya, kiainya begitu, nenek moyang saya begitu, udah ikut tanpa ada terpikir, terbersit untuk melihat apa yang kita lakukan ini sahih atau tidak. Itu tidak terpikir. Pokoknya si nenek moyang kita begini, ya udah kerjain aja. Masa nenek moyang kita salah? Kan kritis terhadap amalan kita sendiri ini tidak dibiasakan. Ini yang jadi masalah. Dan ini penyakit kebanyakan manusia seperti itu. Kecuali dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Selalu kita harus timbang amalan kita itu sahih atau enggak ya. Kalau mindsetnya cuma berpikirnya sudahlah kita ikut saja amalannya ya sudah. Makanya itu sholat kalau betul-betul dipahami ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu betul. Seperti tadi, manusia akan jauh dari syirik. Kalau sholatnya benar, sholat jauh dari syirik. Bagaimana 17 kali dibaca iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi faktanya minta-minta ke kuburan, minta-minta pada orang yang sudah mati. Ini bertentangan dengan apa yang dia baca. Kenapa? Karena memang tidak ditadaburi, tidak dipahami apa yang dibaca. Ya. Kemudian lanjutannya, al-faslul awal, ini kita masuk kepada yang pertama. Ikhlasul dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Di antara perkara yang sangat jelas namun banyak orang jatuh di dalam kesalahan adalah dalam perkara yang pertama ini, ikhlasul dini lillahi, mengikhlaskan agama ini untuk Allah saja, la syarikalah. Ya, yaitu yang dimaksud di sini adalah kita mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ini banyak ayatnya ya. Ayat seperti ini banyak. Di antaranya wala tad'u ma'allahi ahada, dan janganlah kalian berdoa bersama Allah dengan yang lainnya. Ya. Kemudian juga wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Ya. Ini dia perkara yang jelas yang saya kira tidak perlu seorang itu menjadi faqih, belajar segala macam ilmu-ilmu hanya untuk memahami ayat ini. Ayat ini jelas. Ya. Perintah untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas itu sebagaimana antum pernah ketahui mungkin, yaitu tarku syirki wa ifradullah bil ibadah. Itu ikhlas. Yang disebut kalimat ikhlas itu la ilaha illallah ya, tarku syirk wa ifradullah jalla wa ala bil ibadah. Meninggalkan syirik dan mengesahkan Allah dalam beribadah. Itu ikhlas. Dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk diibadahi walaupun derajatnya tinggi, apakah itu malaikat atau para anbiya. Mereka tidak berhak untuk diibadahi ya. Apalagi yang di bawah itu dari kalangan para wali dan orang-orang saleh. Tapi kan faktanya kita lihat di Mesir, ya Badawi, ya Rifa'i, ya Tijani, yang lainnya, orang Syiah, ya Husain, ya Ali, mintanya kepada makhluk, ya, mintanya kepada makhluk.
Ya. Dan ikhlas itu sebagaimana tadi dikatakan adalah meninggalkan kesyirikan dan mengesahkan Allah, ya. Tapi ini bukan sekadar ucapan saja. Tidak sekedar mengucapkan saja la ilaha illallah. Ini kan kebanyakan kita begitu, la ilaha illallah, tapi makna la ilaha illallah tidak paham. Ya. Ini yang jadi masalah juga. Sama sekali tadi, iya karena abudu, iya karena sedang dibaca tapi tidak paham maknanya, tidak mentadabburi maknanya. Ini yang jadi masalah. Baik, kemudian lanjutannya kata Syekh Muhammad Wahab, wa bayanu dzikrihi alladzi huwa syirku billah. Di antara juga perkara yang sangat jelas dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya adalah penjelasan tentang lawan daripada tauhid, yaitu syirik kepada Allah. Ya, apa itu syirik? Yaitu syarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Ibadah ya bukan cuma sholat dan zakat itu saja, banyak ya. Menyembelih, bernazar, berdoa, istighfar, isti'anah. Ini semua tawakal dan ini semua masuk pada perkara ibadah. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kemudian selanjutnya wa qawlu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta bi kalamin yafhamu abladul ammah. Dan banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan ini, ya, menjelaskan pokok ini dari berbagai macam sisi dengan kalimat-kalimat yang dipahami oleh beliau abladul ammah. Orang awam yang paling bodoh pun paham, ya. Orang awam yang paling bodoh paham tentang kalimat ini. Seperti saya katakan iya karena aku doa karena saya kira kalimat sangat jelas, ya. Tidak ada yang tidak paham dengan kalimat ini. Tapi itu tadi baca lewat-lewat aja, ya. Sehingga apa namanya tidak terbersit, tidak terpikir sekalipun atau sedikit pun bagaimana kita mengoreksi amalan kita apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Bahkan kalau kita lihat ya, pada hakikatnya Al-Quran itu dari awal sampai akhir itu isinya tauhid. Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan Al-Quran kulluhu fi tauhid. Al-Quran itu semuanya tauhid dari awal sampai akhir, ya. Li'annahu imma amrun bi ibadatillahi wa tarki syirk. Isinya itu apa? Kalau tidak perintah untuk beribadah kepada Allah, atau larangan atau perintah untuk meninggalkan syirik. Wa imma bayanun li jazai ahli tauhid. Atau isinya Quran itu adalah penjelasan tentang ganjaran yang akan diterima oleh ahli tauhid. Wa jazai ahli syirik, balasan yang akan diterima oleh ahli syirik. Wa imma fi ahkamil halal wal haram. Atau isi dari Al-Quran itu berisi tentang hukum halal dan haram. Wa hadhihi min huquqit tauhid. Ya, halal haram ini termasuk hak-haknya tauhid. Wa imma qasasun 'anil rusul wa umamihim. Atau kisah-kisahnya para rasul dan umat-umatnya. Wa ma hasala bainahum minal khusumat, dan apa yang terjadi di antara Rasul tersebut dan umatnya dari pertengkaran di antara mereka, perselisihan di antara mereka. Wa hadza jazaa'ut tauhid wa syirk. Dan ini adalah diakibatkan karena Rasul membawa tauhid, umatnya berada di atas kesyirikan, sehingga terjadilah perselisihan antara Rasul dan umatnya. Jadi semua di dalam Al-Quran itu dari awal sampai akhir, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, isinya tidak lain tidak bukan adalah tentang tauhid. Imma itu tauhid secara langsung tauhid, atau masih ada kaitannya dengan tauhid, ya, seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa ayat-ayat yang disebutkan tadi, yang saya sebutkan, contoh saja
Kalau kita baca dari sejak Bismillahirrahmanirrahim saja sampai An-Nas semuanya berisi tentang tauhid dan tidak keluar dari itu. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في سورة محبة الصالحين وأتباعهم. Nah ini. Kemudian umat ini berubah, terjadilah apa yang terjadi, dan syaitan di sini menampakkan kepada mereka al-ikhlas, ya, tauhid itu dalam bentuk sebaliknya. Yang tampak orang yang melaksanakan tauhid itu seakan-akan orang yang merendahkan orang-orang soleh, ya, meremehkan hak-hak mereka. Sebaliknya, wa azhara lahum syirka, syaitan menampakkan bagi mereka syirik kepada Allah dalam bentuk mahabbatus sholihin wa atba'ihim, dalam bentuk mencintai orang saleh. Jadi lihat ya, kalau Al-Quran ini syirik ini, ya Badawi, ya Husain, syirik. Tapi itu dianggap apa? Antum mencela atau merendahkan wali, merendahkan orang soleh. Jadi tauhid digambarkan oleh syaitan, ditampakkan oleh syaitan seakan-akan merendahkan orang-orang soleh, para wali Allah. Sebaliknya, yang syirik ditampakkan sebagai bentuk amalan mencintai wali-wali Allah. Ya ini, ya, seperti ini. Ya, itu syaitan. Yang sunnah ditampakkan seperti seakan bid'ah, yang bid'ah jadi sunnah. Ya kan? Nah itu fakta kita hadapi sehari-hari. Kita lakukan sunnah, dikira orang kita lakukan sunnah, perkara baru. Kita bilang ini syirik, orang ini menyelisihi, keluar dari Islam. Jadi sesuatu yang hak dijadikan batil atau dijadikan hak. Itu kerjanya syaitan begitu. Ya. Dan ini fakta, ya selalu seperti itu ya. Jadi sejak zaman dahulu sampai zaman kita sekarang kita sudah rasakan itu. Baik, itu yang pertama, perkara yang disebutkan ajaib, perkara yang jelas, wadih, orang awam sekalipun paham, tetapi banyak hatta orang-orang cerdas terjatuh di dalam permasalahan. Pokok yang kedua, al-aslu tsani, amara Allah bil ijtima' fi din wa nahaa 'anil tafarruq fihi. Fabayyana Allah hadza bayanan syafiyan tafhamuhul awam. Ya. Allah Subhanahu wa taala, kalau yang pertama tadi kaitan tauhid, nah sekarang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ijtima', bersatu di dalam agama. Wa nahaa 'anil tafarruq, dan melarang dari bercerai-berai di dalam agama. Dan Allah menjelaskan ini dengan penjelasan yang jelas, yang juga dipahami oleh orang-orang awam. Saya bawakan contoh ayatnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah seluruhnya, jangan kalian bercerai-berai. Yang lain ayatnya, wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih. Kira-kira perintah dan larangan ini jelas tidak? Perintah pertama suruh berpegang teguh pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Saya kira nggak ada lagi, artinya ini nas gitu. Kalau istilah dalam usul fikih itu ada bila lakukan nasi ya, itu tidak ada ihtifal, tidak ada kemungkinan lain. Maknanya itu suruh bersatu, jangan bercerai-berai, sudah. Itu maknanya. Berbanyak ayat ini ya. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in innama amruhum ila Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bercerai-berai agama mereka bergolong-golongan. Lasta minhum fi syai', tidak ada urusannya bagi kalian. Innama amruhum ila Allah. Sesungguhnya perkara mereka kembali kepada Allah. Dan ayat-ayat yang lain yang memerintahkan untuk bersatu dan melarang dari bercerai-berai. Baik, kemudian kata Syekh Saleh Fauzan, sekarang perintah untuk bersatu. Baik, bersatu di atas apa?
Karena zaman sekarang ini yang penting bersatu ya. Bersatu apa? Ya. Fala yajuzu lil muslimin ay yatafarraqu fi dinihim. Baik. Tidak boleh bagi kaum muslimin untuk bercerai-berai dalam masalah agama. Bal yajibu ay yakunu ummatan wahidatan 'ala tauhid. Nah ini. Ya. Bahkan wajib mereka menjadi umat yang satu 'ala tauhid. Di atas tauhid. Tidak mungkin manusia berkumpul dalam tauhid, tidak bisa. Ini bukan persatuan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 92, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah." Sesungguhnya ini adalah umatmu, umat yang satu. Lihat kaitannya, "Wa ana rabbukum fa'buduni." Dan aku adalah Rabb kalian fa'buduni, maka sembahlah aku. Jadi dikaitkan antara ummatan wahidatan dengan fa'buduni. Apa tafsir dari fa'buduni? Saya tahu. Wahid itu, tauhid kamu. Jadi persatuan dengan tauhid, ya. Persatuan dikaitkan dengan tauhid, bukan bersatu di atas kepentingan yang sama. Jangan kita pakai slogan. Ada slogan yang itu yang terkenal, "Najtami'u fi ma ittafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi." Kita bersatu dengan apa yang kita sepakati dan saling memberikan uzur di antara kita dalam perkara yang kita perselisihkan. Ini kalimat kayaknya bagus, tapi batil. Kata Syekh Shalih Fauzan di sini, ada dasar yang kalam batil. Ini tidak syak lagi bahwa ini adalah kalam yang batil. Islam tidak menyuruh untuk ijtima, ya, di atas perkara yang disepakati. Bukan itu perintahnya. Ijtima ala tauhid ala Quran wa sunnah, itu yang diperintah. Ittifaq, sepakat di atas kebatilan, kemudian kita berkumpul di atas itu, tentunya tidak kan? Perkumpulan apa ini? Berkumpul di atas perkara yang disepakati. Perkara yang disepakati ini bisa batal, bisa hak. Ya kalau hak sesuai dengan sunnah, ya itu yang benar. Tapi kalau sepakat di atas kebatilan, terus kita bersatu di atas itu, ini tentunya kebatilan. Dan saling memberikan uzur satu dengan yang lain dalam perkara-perkara yang diperselisihkan. Ini juga tidak benar. Bukan itu. Yang ada nasihat-nasihati, bukan saling menutup mata, menutup lisan, menutup telinga. Jangan saja apa mereka di atas apa yang mereka lakukan. Jangan ditegur ini. Pecah umat. Kalau ditegur, satu berdoa berjam, satu berbilang, jangan. Gak apa-apa. Pecah nanti persatuan kaum muslimin. Ini bukan unsur seperti ini yang diinginkan, ya. Nasihat tetap harus ditegakkan. Ini keliru, harus dijelaskan. Karena begitu kita bersepakat di atas Al-Quran dan Sunnah, dan perkara-perkara yang kita perselisihkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, yaitu farudduhu ilallahi wa rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kembali kepada, kalau kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi tidak ada perselisihan kecuali bisa dikembalikan, ya. Bisa dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tadi itu diantara ciri-ciri orang yang beriman. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Maka jika kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, ada perselisihan, kembalikan kepada kitab Allah dan kepada Rasulnya. Demikianlah para sahabat. Kita tidak mungkin, ya, di antara tabiat manusia berselisih. Dan tabiat. Tapi bukan berarti karena tabiat ya sudah dibiarkan saja, bukan itu. Ada solusinya. Para sahabat berselisih, ya. Contohnya dalam pengangkatan Abu Bakar Siddiq, ada perselisihan. Tapi segera mereka kembali kepada persatuan. Ini bahkan di ilmu usul fikih dibahas. Ijma setelah khilaf itu terjadi dan dicontohkan para sahabat. Di antara juga tentang keputusan Abu Bakar Siddiq
untuk memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. Sama, sahabat berselisih, tapi kemudian menjadi satu suara sepakat. Ya. Ini contoh ketika berselisih kemudian mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah, cepat kembali kepada persatuan. Itu. Jadi ketika mindsetnya itu mencari kebenaran, mengembalikan permasalahan kepada Al-Quran dan Sunnah, ketika ada perselisihan, itu insya Allah cepat kembali kepada persatuan. Beda kalau yang slogan tadi, perselisihan dipelihara terus itu. Nanti kalau sudah tujuan tercapai, cakar-cakaran terus sama. Nah, itu hakikat fakta itu sudah tidak bisa dipungkiri. Orang yang membaca sejarah akan tahu. Ya. Baik. Kemudian lanjutan daripada risalah beliau ini, wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita menjadi orang-orang yang seperti orang-orang yang bercerai-berai, berselisih sebagaimana orang-orang sebelum kita yang kemudian mereka binasa. Karena ketika berselisih itu sekecil apapun perselisihan, itu namanya berselisih, itu pasti ada perasaan apa namanya, di hati itu ada sesuatu yang mengganjal gitu kan. Ini kalau terus dipelihara semakin besar. Awalnya kecil, lama-lama berkembang. Terus syaitan juga bermain di sana. Ya, awalnya kecil, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Akhirnya saling perang satu sama lain. Ya, binasa akhirnya. Bagaimana orang berselisih mau bersatu sulit. Dan kata beliau di sini, hendaknya kaum muslimin bersatu dalam semua perkara baik usul maupun furu'nya. Sebisa mungkin bersatu. Furu'nya terutama, usulnya harus bersatu. Ya. Bahkan juga dalam perkara-perkara furu'. Cuma dalam perkara furu' ini, kalau dalam permasalahan-permasalahan yang memang sulit, ya, dalilnya juga tidak terang menunjukkan akan hukumnya, sehingga ada kemungkinan-kemungkinan dan kemudian para ulama berijtihad, maka di situ tentunya ada kelapangan walaupun terjadi perselisihan. Ya. Kemudian lanjutannya, wa dzakara annahu amara muslimina bil ijtima' fid din wa nahahum an tafarruqi fihi. Dan Allah telah menyebutkan bahwasanya Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu dalam agama dan melarang mereka dari berpecah belah. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnah minal ajabil ujabi fi dzalika. Kemudian Allah tambahkan dengan penjelasan dari Rasulnya sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis. Ini termasuk perkara yang sangat ajaib, ya, kata Syekhul Islam di sini. Hadis yang dimaksud adalah fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka sesungguhnya orang-orang yang hidup setelah kalian, sesungguhnya yang hidup dari kalian setelah itu akan melihat ikhtilafan katsiran, perselisihan yang banyak. Ya. Tapi kan tidak seperti sini ya hadisnya. Tapi ada perselisihan di sana. Terus ada solusinya kan? Ma'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh pada sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ya. Dan sunnahnya para khalifah yang rasyid. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Tsumma shara al-amru ila anna al-iftiraq fi usul ad-din wa furu'ihi huwa al-ilmu wal fiqh fi ad-din. Wa shara al-amru bil ijtima' la yaquluhu illa zindiq aw majnun." Ini makna asal justru perintah atau perkara atau perintah untuk perkaranya ketika terjadi perselisihan di dalam usul agama ini maupun furu'nya, ini dianggap sebagai ilmu, dianggap fikih. Ya, ketika perselisihan justru malah badar. Ini ilmu, ini selisih. Ketika berbagai macam pemikiran, ya, orang bebas berpikir, ini dianggap fikih. Sebaiknya orang yang sebaliknya, orang yang menyerukan kepada persatuan dianggap gila, bodoh, majnun, zindiq. Ini kan perkara begitu sekarang. Yang menyerukan persatuan dianggap bodoh, nggak paham fikih, ya. Justru sebaliknya,
yang berselisih dalam perkara usul dinnya maupun furu'nya ini dianggap faqih, ahli ilmu fikih, ya, ahli ilmu, ahli fikih, ya, seperti itu. Ini perkara kan seperti itu sekarang. Jadi kalau berselisih itu seakan-akan ilmunya luas. Kalau orang bersatu, tahu itu aja, kurang piknik lah dan sebagainya. Itu yang sekarang berbeda bersatu seperti itu. Ya, jadi perkara yang sudah dibolak-balik. Ini sudah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Wahab sejak berabad-abad yang lalu. Dan beliau di sini Syekh Shalih Fauzan membawakan sebuah cerita yang saya kira semua orang sudah tahu, ya. Di antara buruknya perselisihan sampai-sampai di Masjidil Haram itu dibuat 4 mihrab dari 4 madhab, masing-masing sholat di belakang imamnya. Ini tidak pernah dicontohkan ini seperti ini, ya. Kata para imam-imamatul madhab sendiri sholat satu sama lain di belakang, saling mengimami, dan satu menjadi imam, satu menjadi imam. Yang tidak jadi masalah. Yang fanatik madhab, ya, mereka sampai pada tahap level di mana mungkin tidak sah sholat di belakang orang yang beda madhabnya, sehingga dibuat merah sendiri. Yang satu sholat di awal waktu, yang satu sholat di akhir waktu, yang satu sholatnya begini, yang satu sholatnya begini, ya. Kayaknya nggak sah gitu kalau yang satu sholat di belakang imam yang pakai kunut misalnya, nggak sah sholatnya. Jadi sudah saya buat masjid sendiri, imam saya nggak pakai kunut. Atau sebaliknya, yang pakai kunut bilang, ini sholat di belakang imam yang tidak pakai kunut tidak sah mungkin. Buat masjid sendiri, sholat sendiri. Bukan bermadhabnya itu jadi masalah, fanatik madhabnya ini yang jadi masalah, ya. Ini yang jadi masalah. Karena Syekh di sini tidak mengingkari tentang bermadhabnya, jadi thariqah untuk memahami dalil dan itu kan beliau tidak menafikan itu. Yang dinafikan adalah yang fanatik sampai pada taklid buta, pokoknya apa kata imamnya, apa kata ustadznya ikuti. Ini yang dicela, ya. Baik, itu aslu at-tsani. Al-aslu tsalits anna min tamamil ijtima', bahwasanya di antara kesempurnaan persatuan as-sabbu wa ta'ah liman ta'ammara alaina walau kana 'abdan habasyian. Jadi antara kesempurnaan persatuan itu as-sabbu wa ta'ah, mendengar dan taat kepada orang yang memerintah kita walaupun dia abdan habasyian, budak Habasyi, ya. Karena persatuan tidak akan sempurna kecuali dengan taat kepada ulul amri. Pada ijtima' illa bi imam, tidak ada persatuan kecuali dengan imam. Yang namanya bersatu harus ada pimpinannya, iya, harus. Dan tidak ada keimamahan kecuali harus dengan mendengar dan taat. Kalau orang tidak mendengar dan taat, bagaimana keimamahan itu akan tegak? Sedikit masalah beda sedikit keluar, masalah beda sedikit keluar. Bagaimana keimamahan akan tegak? Kepemimpinan akan tegak bagaimana dengan cara seperti ini? Ya. Dan ini masalah yang penting, ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Masalah keimamahan ini sangat penting sampai ketika Rasulullah SAW wafat, sebelum beliau dikubur sudah ditentukan siapa penggantinya, khalifah setelah beliau. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah ini. Tidak bisa kaum muslimin ditinggalkan sebentar saja tanpa ada imam yang memimpin mereka, tanpa ada pemimpin. Baik. Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, untuk taat kepada imam. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum, dari kalian. Ini kan minkum. Kalian siapa? Maksudnya siapa? Kum di sini siapa? Kaum muslimin. Minkum, dari kalian sendiri. Menunjukkan bahwa pemimpin harus kaum muslimin.
Harus dari kaum muslimin ya. Itu akibat tadi sudah jelas nih, karena ini kan jelas minkum dari kalian, dari kaum muslimin. Sekarang apa? Oh boleh pemimpin kafir boleh. Bahkan pendukung-pendukungnya juga orang-orang dari kalangan kaum muslimin juga. Ayat ini nggak jelas, jelas ayatnya kok jelas. Cuma ya itu tadi, mereka ada yang berpendapat, mungkin ada kiai, ustaz, ulama yang berpendapat bolehnya. Kemudian ya ini tadi, ya, yang penting adalah ulamanya yang bisa diikuti. Sudah ikuti, dia ambil pendapatnya, diikuti, tanpa menimbang lagi ini sesuai Quran Sunnah atau tidak, nggak ditimbang. Ya. Baik, فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا دائما بكل وجه من أنواع البيان شرحا وقدرا. Jadi dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan penjelasan yang jelas dengan berbagai macam sisi, ya. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. Kemudian perkaranya menjadi tidak diketahui bagi kebanyakan orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya memiliki ilmu, cendekiawan, ya, para ustaz, ulama, alim ulama, justru seakan-akan tidak tahu ini asal mu'to'an, ya. Sehingga perkaranya sekarang kalau seseorang itu kritik pemerintah, kritik wali amar bil ma'ruf, nahi mungkar di hadapan pemerintah, ini pemberani, jihad, pemberani. Sebaliknya, yang menasihati dia pengecut dan lain sebagainya. Jadi kan begini perkara. Jadi sesuatu yang terang-terangan ditampakkan secara benar-benar di depan penguasa itu sebagai sesuatu yang suja, gitu. Orang itu dianggap pemberani, gitu, ya. Padahal mereka, ya, pada dasarnya ini membawa kepada kehancuran, ya. Kita lihat dari seperti ini mulainya, ya, dimulai dari pengajian-pengajian. Saya dulu di Halaqah sekitar 5 tahun, sebuah partai, gitu. Bukan sebuah partai, dulu belum punya partai. 2 tahun, 3 tahun pertama belajar tauhid, belajar ini, ya. Setelah punya partai gak pernah lagi itu bahas tauhid, lupa sudah sama tauhidnya. Yang dibahas tentang politik terus, berusaha mencari celah di mana aib pemerintah itu diserang. Mulai dari hal kecil, terus di pengajian-pengajian umum, di mimbar-mimbar. Kalau sudah begini, terbakar semangat kaum muslimin. Turun ke jalan, sudah terjadi. Jatuhlah, atau sudah lihat terjadilah apa yang terjadi, ya kan? Nah, seperti itu, ya. Jadi itu era tahun-tahun 98, 97. Setelah punya kendaraan, sudah tak pernah lagi halaqah itu isinya din itu nggak pernah. Yang ada apa? Politik. 2 tahun saya habiskan cuma dengarkan masalah politik dalam halaqah. Itu belum di mimbar-mimbarnya. Ini pengalaman pribadi, mau bagaimana? Nama itu sudah fakta itu, ya. Jadi mereka serukan bagaimana, ya, intinya mengkritik pemerintah, intinya itu. Kemudian terjadi demonstrasi besar-besar dan turunlah pemimpin ketika itu, ya, dengan akibat demonstrasi besar-besaran. Baik, saya kira saya cukupkan dulu 3 usul ini. Insyaallah pekan depan kita bahas 3 usul yang terakhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya pribadi dan kepada bapak-bapak ibu sekalian. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan, Dad. Tentang masalah yang pertama dan yang kedua, Dad. Tentang masalah misalkan ya Ali, misalkan ya fulana, misalkan itu kan syirik. Kemudian anak pernah membaca satu artikel, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ada sebagian ulama katanya kalau tidak ghullu,
maka diperbolehkan ya Sayyidi, seperti contoh Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad seperti itu. Demikian. Nah, kata-kata Sayyidi tersebut ada yang mengatakan boleh, yang penting jangan sampai gunduh. Kemudian yang poin yang kedua tadi tentang masalah perselisihan. Ada sebuah lagi artikel yang mengatakan, alam ya artikelnya orang sufi atau mana, perselisihan adalah rahmat. Nah itu gimana? Tentang masalah sayyid, yaitu ada perselisihan, tapi saya pribadi masih cenderung pada tidak menggunakan itu, ya. Tidak menggunakan lafaz itu. Kemudian yang kedua tadi masalah ikhtilaf umat rahmah, hadis itu tidak sahih, sama sekali tidak sahih. Ini juga dipakai. Selain slogan tadi nasdami fi mattafaqna fi, kita bersepakat berkumpul di atas sesuatu yang kita sepakati dan saling memberikan udhur sebagian dari kita dengan sebagian yang lain dalam perkara yang diperselisihkan. Salah satunya mereka juga bawakan ini, ya, ikhtilaf ummati rahmah. Ini bertentangan dengan nas Quran. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih. Di sini dilarang. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Kok ikhtilaf ummati rahmah? Bagaimana? Ikhtilaf ada berdasarkan ayat ini. Mau dilarang, kalau sesuatu yang rahmat harusnya diperintah, justru disuruh. Ini kan enggak. Jadi ayat ini, hadis ini bertentangan dengan, pertama tidak sahih, kedua bertentangan dengan Al-Quran. Dan saya katakan tadi, ini jelas maknanya, tidak bisa dipahami yang lain. Perintah jangan menjadi orang-orang yang berselisih dan bercerai-berai. Jelas berselisih bercerai, jangan menjadi seperti mereka. Kemudian bahwa hadis, ya, karena hadisnya juga dhaif, tidak sahih sama sekali. Bahkan wallahu la asalahu, pokoknya dhaif sekali ini hadis ini tidak sahih, ya. Beliau sebutkan di sini walakinnahu laisa sahihan, hadis ini tidak sahih dan bertentangan dengan Al-Quran. Jadi tidak benar berhujjah dengan itu, ya, karena bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadisnya tidak sahih. Cukup. Jangan sulit-sulit pertanyaannya. Tapi secara yang terjadi di kalangan para ulama dalam hal fikih kan banyak perbedaan. Ya. Jadi lihat ikhtilafnya seperti apa. Jadi tidak mengeneralisir juga. Tapi ala kulli hal namanya ikhtilaf, hatta dalam masalah furu. Sebenarnya harus juga Syekh Shalih Fauzan juga di sini di syarah beliau. Kaum muslimin harus bersatu dalam usul dan furu'nya. Ya. Tapi memang ada perkara-perkara yang memang kita harus berlakukan dari ini ikhtilaf yang seperti ini yang diizinkan dalam syariat. Ya. Kalau dalil yang jelas, istinbat dari dalil yang jelas, nggak boleh kita menyelisih, walaupun itu kemudian menyelisihi imam madhabnya. Ini kan cara buruk kan, menyelisih imam madhabnya. Dan itu kan sering Imam Nawawi mengkritik Imam Al-Ghazali misalnya, tidak sepakat dalam banyak hal biasa. Padahal Imam Ghazali termasuk ulama yang utama di dalam madhab Syafi'i, ya, pendapat-pendapatnya dipegang. Tetapi Imam Nawawi menyelisih dalam banyak perkara. Murid-muridnya Imam Abu Hanifah juga menyelisih gurunya dalam banyak permasalahan. Jadi masalah ikhtilaf yang bagaimana ya. Jadi intinya jangan menjadikan ikhtilaf itu sebagai sesuatu yang baik-baik saja istilahnya. Kan mindset itu kan penting gitu. Kalau dari awal sudah mengatakan ikhtilaf itu, ya kan apa ikhtilaf? Jadi semangat untuk bersatu itu tidak ada. Semangat untuk menimbang sesuatu, mencari yang sesuai, yang paling dekat pada Quran Sunnah itu nggak akan ada kalau sudah mindsetnya sudah ikhtilaf ummati rahmah tadi. Ya, itu tadi Allah. Melanjutkan pertanyaan waktu. Terakhir ya. Pertanyaan tentang Sayyidina. Dulu saya sebelum bilang presiden
Sayyidina itu dibaca di waktu tahiyat. Bukan tahiyat saja, memang Iya. keseringannya dalam sholawat dan sebagainya. Dapat ilmu ya, kita tahiyat itu udah nggak pakai Sayyidina, hanya di luar sholat kita baca. Bagaimana? Wah, nanti saya lihat. Di luar. Ya, saya pertama cuma saya tidak hadir dalam saya dari yang digunakan oleh para ulama yang membolehkan Sayyidina hatta di dalam sholat. Nanti akan kita lihat sholat ke depan dari memakan tentang masalah ini penjelasannya, terutama dari fuqaha dan Syafi'i tentunya, bagaimana ma'ruf di Indonesia, maka Sayyidinanya nggak ketinggalan kan hatta dalam sholatnya. Nah, kita lihat nanti dari dalilnya dan sholat pekan depan akan saya jawab. Ustaz, ada usulan dari luar, antum mau dijelaskan lagi tentang masalah ketika batal dalam sholat melakukan kesalahan, kemudian sujud sahwi di sebelum salam dan sesudah salam, itu katanya mohon dijelaskan lagi. Soalnya masih banyak orang awam salah sujud sahwinya itu kebanyakan itu sebelum salam. Dulu tuh antum ada salah satu yang kesalahan dalam sholat sesudahnya salam sujud sahwi. Itu ada usulan. Yang beberapa tahun yang lalu itu tentang sujud sahwi itu saya ambilkan dari kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi intinya beliau menjelaskan bahwa kalau kelupaan itu mengakibatkan berkurang, kurang, misalnya seperti ini. Seseorang lupa tahiyat, lupa tasyahud awal, langsung berdiri. Ini kan ketinggalan ini, kurang kan? Maka sujud sahwinya sebelum salam. Akan tetapi kalau misalnya kelupaan itu menyebabkan sholatnya itu lebih dari yang harus, misalnya rakaat kedua salam, harusnya rakaat keempat misalnya salamnya. Ini kan sudah ada tambahan salam, ya kan? Seharusnya dia belum salam, tapi dia salam di rakaat kedua. Maka yang seperti ini sujud sahwinya setelah, karena sujud sahwi ketika dilakukan sebelum salam itu sudah tambahan. Jadi ketika dia melakukan sesuatu yang dia lupa dan lupanya ini menyebabkan adanya tambahan dalam sholatnya, ini tidak boleh berkumpul dengan tambahan yang sujud sahwi tadi. Jadi tidak berkumpul dua tambahan sebelum dia salam. Maka dari itu kalau dia lupa, kemudian lupanya ini menyebabkan sholatnya jadi bertambah. Seperti tadi, sholat 4 rakaat zuhur, kemudian pas 2 rakaat dia salam. Ini kan sudah tambahan ini. Harusnya kan nggak ada salam di situ. Nah, tambahan ini enggak. Ini sujud sahwinya tidak sebelum salam. Menurut ini itu sujud sahwinya setelah salam. Beda dengan yang kelupaan tasyahud awal tadi. Kelupaan tasyahud awal ini kan ketika dia berdiri itu kan kurang, tasyahud awalnya belum, kurang. Nah, ini sujud sahwinya boleh sebelum salam. Begitu. Jadi kalau lupa dan lupanya itu menyebabkan sholatnya berkurang dari sisi rukunnya misalnya atau kewajibannya berkurang, maka ini sebelum. Tapi kalau lupanya itu menyebabkan ketambahan rukun, maka itu setelah salam. Insya Allah.